Bab 139 Kota Tiandi. Pegunungan dan hutan di hutan belantara selatan terbentang ribuan mil dan sangat luas serta tak terbatas. Xiao Chen dan yang lainnya melewati pegunungan dan jurang, berjalan melewati laut hijau tak berujung, dan akhirnya melihat kota Tiandi. Kota Tiandi yang megah penuh dengan perubahan waktu. Tembok kotanya tinggi dan tebal, tingginya 20 hingga 30 meter, dan ada lebih dari selusin kuda berlari berdampingan di tembok kota. Menara gerbang kota yang tinggi bahkan lebih megah dan megah, seperti gerbang kota yang jatuh dari langit. Benar-benar kota yang terkenal di dunia. Parit tersebut lebarnya puluhan meter dan kedalamannya lebih dari 10 meter. Meski terdapat bunga teratai dan gerombolan ikan yang berenang di dalamnya, namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada buaya ganas dan ikan ganas. Tidak diragukan lagi bahwa kota Tiandi adalah kota kuno yang megah dan kota paling bergengsi di Southern Wasteland. Ada berbagai macam legenda tentang kota kuno ini, terlihat dari namanya, Kota Kaisar Langit, yang erat kaitannya dengan Kaisar Langit dan diselimuti misteri. Kami akhirnya sampai di sini. Melihat kota raksasa di depan, Xiao Chen berjalan maju bersama Little Stubborn Dragon dan yang lainnya. Setelah berjalan melintasi jembatan gantung, melewati parit, dan memasuki gerbang kota, tidak ada seorang pun yang memeriksa atau menghalangi orang yang berjalan sendirian. Memasuki kota Tiandi, Anda akan melihat kemakmuran dan kemakmuran yang tiada habisnya, dengan lalu lintas yang padat dan ramainya orang-orang di jalanan. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan suara menjajakan dan menjajakan terdengar silih berganti. Kulit yalong yang luar biasa, dijual 100 koin emas. Ginseng berusia ribuan tahun, Raja Ginseng tua yang sebenarnya. Restoran ini baru dibuka, diskon besar di hari pertama. Binatang petarung terkuat. Petik 2, Manisan Hao. Petik 2, benar-benar kota raksasa yang hidup dan makmur. Jalanan dipenuhi oleh pria, wanita, tua dan muda, dari segala jenis. Bisa dikatakan ada banyak ras, termasuk manusia dengan mata emas dan biru, orang dengan rambut hitam dan kulit kuning, serta rambut hijau, rambut ungu dan kelompok etnis lainnya, dan ada orang barbar yang tinggi dan kekar dengan telinga binatang. Xiao Chen dan yang lainnya terpesona saat mereka berjalan melewati kerumunan. Mereka telah berjalan di hutan liar akhir-akhir ini, dan memasuki kota sebesar itu terasa seperti seumur hidup yang lalu. Kota Tiandi berpenduduk hampir 2 juta jiwa. Ini adalah kota yang sangat besar dan menghabiskan banyak uang setiap hari. Selain pasokan dari banyak kota di sekitarnya, yang terpenting adalah adanya kanal besar yang berasal dari kota tersebut utara, yang dapat terus memasok pasokan. Ayo pergi, kita akan tinggal di sini selamanya. Xiao Chen sangat menyukai kemakmuran kota Tiandi dan memimpin Raja Qin Guang dan yang lainnya maju. Melihat naga kecil keras kepala dan keke, kerumunan yang datang dan pergi tidak terlihat aneh sama sekali, karena ini sangat normal. Ada beberapa istana pertarungan binatang buas yang megah di kota Kaisar berjalan-jalan dengan binatang aneh. Ada banyak orang di jalan. Xiao Chen dan yang lainnya tinggal di sebuah penginapan besar. Setelah menyegarkan diri, mereka siap untuk berjalan-jalan dan mengenal kota besar ini. Ketiga kerangka itu tidak menemani mereka, dan mereka tidak tertarik dengan hal ini. Kedua binatang kecil itu penuh dengan harapan terhadap kota yang makmur ini dan ingin tahu tentang semua hal baru, jadi mereka bepergian bersama Xiao Chen. Mereka berjalan berkeliling dengan santai, bertanya kepada orang-orang tentang hal itu, dan berjalan menuju Beast Street. Untuk menuju ke sana, Anda harus berjalan melalui jalan antik. Kebanyakan orang di sini adalah orang-orang Parubaya dan lanjut Xia, dan hanya orang-orang ini yang menyukai barang antik.
Xiao Chen juga membeli beberapa liontin dan memakainya meskipun keke dan naga keras kepala kecil keberatan. Batu giok kuno yang jernih itu cocok dengan mereka dan memiliki pesona tertentu. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sosok familiar di sudut jalan. Hei, dia di sini juga. Ternyata itu adalah Yan Qingcheng. Pihak lain jelas tidak melihatnya. Xiao Chen melihat sambil berpikir sejenak dan menemukan ada tanda gerbang abadi di rahasia barang antik itu toko. Jelas ini adalah titik kontak kecil untuk gerbang abadi. Fighting Beast Street dipenuhi dengan kolosseum. Dari waktu ke waktu, auman besar binatang terdengar dari dalam. Di jalan, ada orang yang datang dan pergi, dan ada banyak orang dan berisik dibandingkan daerah lain. Meskipun hari sudah gelap, ini adalah jalan untuk melawan binatang buas, dan semuanya sepertinya baru saja dimulai. Xiao Chen merasa sedikit lapar, jadi dia masuk ke sebuah restoran dengan dua binatang kecil dan berdiri menghadap ke jalan. Daripada memilih ruang pribadi yang terpisah, Xiao Chen memilih meja dekat jendela di lantai 2, menikmati makanan sambil mendengarkan orang-orang di meja lain berbicara. Hei, itu sungguh aneh. Tiger Dramon itu bukanlah naga sungguhan, tapi ia menyapu kolosseum tanpa lawan. Ia masih dalam tahap pertumbuhan. Petik 2. Menurutku, Tiger Dramon itu bukanlah tandingannya, binatang berambut di Huges Colosseum. Orang itu sangat ganas. Ia juga dalam tahap anak kecil dan ia mencabik-cabik Raja Naga yang beratnya hampir 10 kali lipat. Petik 2. Dalam Most Fighting Beast arenanya juga sangat menakutkan. Panjangnya hanya 2 meter, tapi itu benar-benar menghancurkan binatang sepanjang 15 meter. Petik 2. Banyak binatang spiritual telah muncul di Kolosseum baru-baru ini, dan mereka semua sangat langka spesies asing dengan hati-hati. Ia mungkin berubah menjadi binatang suci ketika ia tumbuh dewasa. Petik 2. Benarkah? Makhluk asing telah menjadi terlalu kuat akhir-akhir ini, dan mereka semua masih dalam tahap yang belum dewasa. Itu harga yang sangat tinggi. Saya ingin tahu apakah pemiliknya akan menjualnya. Ya, meskipun mereka sangat kuat, bagaimanapun juga, mereka hanya bertarung di beberapa kolosseum. Bukankah aneh kalau semua jenis makhluk spiritual muncul bersama di kota Tiandi? Mereka semua adalah spesies langka. Sejauh yang saya tahu, beberapa di antaranya adalah binatang suci yang sangat muda dan dapat bersaing dengan mereka satu sama lain. Petik 2. Set, kecilkan suaramu. Saya juga mendengar bahwa beberapa binatang suci kecil mungkin telah tiba utara. Aku tahu beberapa rumor. Dikatakan bahwa Raja Naga Muda muncul di kota ini, dan sepertinya muncul di istana pertarungan binatang buas itu. Kurasa mereka yang datang bersama binatang suci datang untuk Raja Naga kecil. Petik 2. Benarkah? Apakah itu Raja Naga kecil dari Pulau Naga? Dia benar-benar muncul di sini. Berapa banyak dari mereka yang muncul? Aku tidak tahu berapa banyak yang muncul, tapi mereka pasti muncul. Orang-orang itu membawa naga kecil bersama mereka. Binatang suci pasti memilih Raja Naga kecil. Membiarkan binatang suci kecil bertarung sengit dengan Raja Naga kecil pasti akan meningkatkan pertumbuhan binatang suci kecil. Petik 2. Sungguh mengasyikkan. Apakah ada orang suci yang lebih kuat dari Raja Naga kecil? Raja Naga, binatang buas? Jika tidak, orang-orang itu tidak akan bisa mengambil risiko. Petik 2. Nantikan saja. Jika beritanya benar, saya yakin istana pembasmi binatang buas di kota-kota besar lainnya di daratan akan memperhatikan dan berbondong-bondong ke kota Tiandi. Pasti akan menjadi tidak normal saat itu. Sungguh mengasyikkan. Coba pikirkan, monster terkuat di puluhan kota raksasa akan bertarung satu sama lain.
Raja Naga melawan Raja Naga, dan binatang suci melawan Raja Naga. Saya sangat menantikannya. Seluruh restoran penuh dengan orang. Semua orang membicarakannya. Xiao Chen merasa makanan ini sepadan dan ia mendengar banyak berita berguna. Ketika Raja Naga muncul di sini, yang mana atau beberapa. Ketika dia berada di Pulau Naga, dia telah melihat 11 Raja Naga kecil sebelumnya, dan dia bahkan tahu siapa yang mengikuti mereka. Namun, kemudian saya mendengar bahwa perkelahian sengit terjadi setelah orang-orang dari kapal ilahi kembali ke benua panjang umur, untuk bertarung demi Raja Naga, bahkan para dewa pun mengambil tindakan. Mungkin beberapa Raja Naga kecil mungkin telah lama berganti pengikut. Saya ingin tahu apakah Liu Mu dan Yi Zhen aman dan sehat. Duduk di meja dekat jendela, Anda dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di jalan. Meskipun langit telah berubah menjadi gelap, arus orang masih terus mengalir di jalan, dan banyak koloseum sudah terang benderang. Pria gendut sialan, teriak Xiao Chen. Dia benar-benar melihat pria gendut sialan Su Geliang. Orang ini sedang berjalan dengan seekor kucing lulan seputih salju. Di belakangnya ada beberapa pria besar yang memimpin beberapa binatang subnaga, terlihat seperti playboy. Matanya dipenuhi emas yang berkilauan, seolah-olah dia sedang melihat banyak koin emas. Ternyata itu kakak Xiao, hahaha, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Terlihat Fatih sangat terkejut, matanya bersinar hijau, dan dia berteriak, apakah kamu membawa naga kecil yang keras kepala itu juga? Ketika Xiao Chen meninggalkan restoran bersama pria gendut itu, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya, bukankah itu pria gendut kecil dari istana binatang Xuan Huangdou? Baru saja makan di sini dibawa binatang kecil itu adalah binatang perang yang langka. Haha, pria gendut itu tersenyum sangat bahagia. Melihat naga kecil yang keras kepala itu, dia sepertinya melihat emas dan keindahan tak berujung datang ke arahnya. Lalu dia berbalik kembali untuk melihat Xiao Chen, berkata, saudaraku, aku sangat senang melihatmu. Terakhir kali kita berhasil melarikan diri. Sial, kita benar-benar tersesat di hutan dan hampir tidak bisa kembali. Oleh baiklah, mari kita berkumpul malam ini untuk berdiskusi dan menghasilkan banyak uang. Rencana besar, kakak gendut. Aku mengalami pendarahan hebat hari ini, aku ingin kamu bersenang-senang, maju bersama Xiao Chen. Dia memperkenalkannya dari waktu ke waktu dan berkata, dalam hal kemakmuran, daerah ini pastinya adalah kota Tiandi restoran terbaik, istana kecantikan paling romantis, dan kasino terbaik semuanya ada di sini. Ayo pergi ke tempat paling menyenangkan. Melihat wajah tersenyum pria gendut itu, Keke ingin naik dan mencakarnya 2 kali, tapi dihentikan oleh Xiao Chen, yang memiliki tangan dan mata yang cepat. Naga kecil yang keras kepala itu terus mengertakkan gigi pada pria gendut itu. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di depan sebuah istana yang megah. Xiao Chen sedikit terkejut. Ini, di dunia manusia, sepertinya hanya keluarga kerajaan yang diizinkan membangun sebuah istana. Hei, bagaimana kabarmu? Pria gendut itu tersenyum, tapi dia terlihat sedikit bingung. Dia berkata, ini adalah istana bunga bulan penutupan dan malu. Kita akan bersenang-senang di sini malam ini. Dalam beberapa hari, kita akan bersenang-senang di sini, membawamu ke Istana Senyuloyan, untuk menikmati pemandangan. Hua, hehe, saudaraku, aku mengeluarkan banyak darah. Tahukah kamu, aku hanya datang ke tempat seperti ini sekali atau 2 kali setahun tertinggi di benua ini. Bab 140, Tutup Bulan dan Malukan Bunganya. Istana Bunga Cahaya Bulan menempati area yang sangat luas. Ini hanyalah sebuah istana di bumi. Tangga marmer putihnya diukir dengan naga dan burung phoenix,
memanjang dari gerbang emas hingga jalan tangga marmer putih dengan naga dan burung phoenix diukir dengan naga dan burung phoenix. Ubin kaca dan gerbang emas sangat cemerlang dan cemerlang. Istana megah itu luar biasa tetapi tidak luar biasa. Di luar gerbang emas, ada 16 gadis cantik berdiri di kedua sisi tangga marmer putih. Bisa dikatakan 8 bahwa mereka semua memiliki postur tubuh yang berbeda-beda. Mereka memiliki tubuh yang panas dan sosok yang montok, ada yang ramping dan anggun, manis dan lembut, dan ada pula yang menawan, dan sangat menggoda. Hehe, bagaimana? Pria gendut itu tersenyum bangga dan berkata, ini hanya saudari yang menyambut tamu. Keindahan sejati ada di istana. Wanita cantik muda dan energi ini tercermin di lorong batu giok putih dan pintu emasnya. Memancarkan keindahan dan pesona yang sangat memikat, layak disebut sebagai gua penjualan emas tingkat tertinggi di mulut pria gendut itu. Xiao Chen juga diam-diam mendecakkan lidahnya dan berjalan ke istana bersama pria gendut itu. Dapat dikatakan bahwa interiornya didekorasi dengan mewah dan megah istana kekaisaran. Fatih sudah menyerahkan kucing lulan itu kepada bawahannya, dan bawahan itu otomatis berhenti di luar aula utama. Di aula, vas-vas besar dengan kilau berkilau dipajang di depan layar, dan kaligrafi serta lukisan selebriti yang sangat langka digantung di dinding. Tidak ada suara tamu, tidak ada permainan burung kicau dan burung layang-layang, dan tidak ada jejak debu di sini. Ternyata Tuan Suge ada di sini. Seorang wanita cantik berusia pertengahan 20-an datang. Tidak ada senyuman menawan di wajahnya, hanya senyuman nyaman di wajahnya, mata yang sangat menyentuh. Bahkan ketika dia berada di dunia manusia, Xiao Chen belum pernah ke lokasi Feng Chen. Dia relatif bersih, tetapi dia telah mendengar segalanya tentang Feng Yue. Apakah ini bustard legendaris? Hanya saja dia sama sekali tidak terlihat seperti dia. Dia tidak memiliki sifat vulgar sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat seperti gadis berbakat Jiangnan yang lembut dan menawan. Lama tidak bertemu Siulan, kamu masih mengingatku, aku sangat merindukanmu. Mata Suge Liang bersinar terang. Bagaimana kami bisa melupakan Tuan Suge? Anda adalah tamu terhormat kami di sini. Ada sedikit pesona dalam senyumannya. Pria gendut itu gemetar karena gemuk untuk mengambil beberapa langkah lagi, tetapi pada akhirnya dia menahannya, seolah-olah dia memiliki beberapa keraguan. Dia tersenyum dan berkata, Siulan, kamu benar-benar pandai berbicara. Dengan nilaiku, aku tidak bisa datang ke sini beberapa kali dalam setahun. Siapa di antara orang-orang yang datang ke sini yang bukan pemimpin Chaebol, saya tidak berani menjadi tamu terhormat. Haha, Tuan Suge terlalu rendah hati. Suge Liang di binatang Xuan Huang istana mengenal semua orang. Dia memiliki sepasang mata yang tajam, dan dia mampu berburu hal-hal yang paling menarik. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah menggali segalanya. Anda telah memperoleh lebih dari selusin monster petarung dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Anda adalah orang terkenal di kota Tiandi. Pria gendut itu tertawa, jelas sangat senang dengan hal itu. Tuan Suge belum memperkenalkanmu kepadaku sebagai temanku. Dosa, namanya Xiao Chen. Dia adalah seorang kultivator dengan potensi tak terbatas, dan dia juga pendukung keuangan besar yang mengendalikan binatang buas yang langka. Pria gendut itu terkekeh. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, ini adalah Nona Siulan, salah satu dari 8 bunga di Istana Bunga Cahaya Bulan. Dia adalah gadis berbakat yang terkenal di kota Tiandi. Setelah mendengar kata-kata, binatang petarung yang langka, Bunga Siulan, dia jelas tersentuh, tetapi tatapan aneh itu dengan cepat menghilang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, saya telah bertemu Tuan Muda Xiao.
Dia memiliki karakter dan karakter yang luar biasa pada pandangan pertama. Dia benar-benar orang yang berbakat, dia akan menjadi terkenal di kota Tiandi segera. Saya telah bertemu Tuan Muda Xiao. Gadis berbakat siulan. Xiao Chen sangat tenang, tetapi dia mengamati wanita ini dengan hati-hati, karena begitu dia masuk, terlihat agak aneh melintas di wajahnya ketika dia melihatnya. Apakah dia mendengar itu? Mata jernih siulan menatap naga kecil yang keras kepala itu, dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dia tampak terkejut dan berkata, ini pasti binatang petarung yang langka itu. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang ilmu bertarung dengan binatang, saya tidak bisa, tolong pahamilah. Saya pernah mendengar orang mengatakannya, dan saya merasa jika binatang kecil ini dibudidayakan dengan baik, cepat atau lambat ia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Selamat, Tuan Xiao. Minta Nona Siulan untuk bersikap akomodatif dan mengizinkan kami menggunakan binatang buas ini. Tidak masalah, jika itu orang lain, itu tidak akan berhasil. Istana Bunga Cahaya Bulan tidak mengizinkan binatang buas dibawa masuk, tapi saya bisa membuat pengecualian untuk kalian berdua hari ini. Binatang petarung langka seperti itu seharusnya dibawa bersama kalian. Kemudian, dia tersenyum lembut dan berkata, kalian berdua, silakan masuk. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga kalian. Aula Bunga Close Moon telah hadir, banyak istana dan area yang luas. Setelah melewati istana ini, Xiao di pagi hari, mereka diantar kembali. Halaman yang terhubung ke istana itu anggun dan indah dengan jembatan kecil, air yang mengalir, paviliun, bunga dan pegunungan. Apakah wanita penjual bunga tadi adalah Nyonya? Xiao Chen bertanya pada pria gendut itu dengan suara rendah. Zhuge Liang gemetar, memandangi gadis kecil cantik yang memimpin jalan, dan kemudian berkata kepada Xiao Chen dengan suara yang tidak terdengar, sial, saudaraku, tolong kecilkan suaramu, ketahuilah. Jika mereka mendengarnya, aku harus menjadi dilucuti dari kulitku. Kekuatan di belakang mereka sangat besar. Istana Bunga Cahaya Bulan ini jelas setara dengan beberapa istana pertarungan binatang. Xiao Chen benar-benar terkejut bahwa tempat Feng Yue bisa dibuka dalam skala seperti itu. Melihat ke arah pria gendut itu, ekspresi tabu, terlihat jelas bahwa istana bunga, yang mirip istana ini tidak hanya memiliki aura seorang kaisar di luar, tetapi juga memiliki kekuatan internal yang hanya sedikit orang di kota Tiandi yang berani menyinggung. Baiklah, saya mengerti. Saya sudah melihatnya. Penampakan bunga itu memang luar biasa. Dilihat dari sudut manapun, tidak ada tanda-tanda romansa. Dia terlihat seperti wanita cantik yang berbakat, tidak seperti nyonya sama sekali. Petik 2. Gadis kecil lugu memimpin jalan. Tampaknya mendengar kata-kata ini, dia berbalik dan memutar matanya ke arah Xiao Chen. Mendengar kata-kata tersebut, pria gendut itu buru-buru meraih tangan Xiao Chen dan berbisik, saudaraku, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ini bukan tempat romantis yang kamu bayangkan. Status Hua Xiang di sini luar biasa. Biasa mereka tidak melihat satupun para tamu, dan mereka hanya bertukar kata sedikit dengan tamu-tamu terhormat di hari-hari biasa, namun mereka tidak pernah boleh terprovokasi, apalagi mengolok-olok mereka. Area di belakang ini adalah gua penjualan emas yang sebenarnya. Xiao Chen dan yang lainnya berhenti. Mereka sudah bisa mendengar suara nyanyian dan tarian, tapi tidak ada suara. Seseorang menerimanya di aula besar. Seorang gadis kecil yang cantik mendatangi mereka dengan brosur di atas nampan dan berkata dengan tegas, "Tolong pesan bunga." Pria gemuk itu sedikit terkejut dan berkata, "Hari ini bisakah Anda memesan bunga?" "Ya,
Ini adalah perintah siulan Huaxiang untuk menghibur kedua tuan muda nanti. Gadis kecil itu baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia masih muda dan cantik. Dia memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kami telah menerima bantuan hari ini. Pria gendut itu tersenyum dan berkata kepada Xiao Chen, ada 10 taman bunga utama di Istana Bunga Cahaya Bulan. Pada hari kerja, orang-orang dari taman bunga memilih orangnya, tapi kami tidak, saya tidak memilih mereka. Hua Yuan, hanya VIP teratas yang memiliki hak istimewa. Xiao Chen merasa sedikit bingung. Mengapa dia meletakkan kereta di depan kudanya? Apakah ada orang yang melakukan bisnis ini? Dia merasa dipilih oleh Hua Yuan. Ini terlalu konyol, siapa yang menikmatinya? Seolah melihat ketidakpuasannya, pria gendut itu tersenyum dan berkata, meskipun mereka terpilih, tidak ada wanita di sini yang akan mengecewakan para tamu. Jika tidak, beraninya mereka melakukan ini, itu adalah, jika Anda berada di level teratas dan memiliki keberanian dan keberanian seperti itu, Anda pasti akan puas dengan para tamu pada akhirnya. Sudahkah Anda menentukan pilihan? Pria gendut itu membuka-buka buku Kun Fang dan berkata, pilih saja. Tempat tinggal yang memabukkan, di Taman Mawar. Jalan setapak yang berkelok-kelok melewati istana berlantai 2, keharuman bunga di hadapan Anda menyegarkan dan menyegarkan, ada gemericik mata air dan segala jenis bunga berlomba-lomba mencari keindahan. Aroma bunga masih melekat di seluruh Taman Mawar. Pria gendut itu menjelaskan kepada Xiao Chen, istana bunga Close Moon dibagi menjadi 10 taman besar, dan setiap taman dibagi menjadi beberapa tempat tinggal atau pavilion. Yang kami pilih adalah kediaman mempesona di Taman Mawar. Kami telah mendengarnya dahulu kala. Salah satu dari dua wanita itu menawan, yang lain secantik batu giok. Mereka adalah bunga es dan api yang langka. Mereka pastilah dua pelacur di Taman Mawar. Petik 2. Xiao Chen benar-benar terkejut betapa telitinya mereka. Tempat ini sungguh luar biasa. Kalian berdua, tolong. Sebuah suara lembut terdengar di samping mereka. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang pria muda dengan bibir merah dan gigi putih, tapi suaranya agak tidak menyenangkan. Terlalu banci. Zhuge Liang yang gemuk mencibir dan menjelaskan dengan suara rendah, ini adalah Kasim kecil di Taman Mawar. Dia hanya bisa berjalan di taman dan tidak bisa memasuki kediaman atau pavilion. Xiao Chen merasa sedikit pusing bahkan ada Kasim di sana. Ini, sepertinya dibangun sesuai dengan spesifikasi istana kekaisaran. Taman Mawar memiliki 3 aula, Suirenju, Pavilion Qianjiao, dan Pavilion Qingya. Meskipun tampaknya tidak banyak pelacur, biaya di sini sangat tinggi, biaya satu tempat tinggal dan satu pavilion cukup bagi orang biasa untuk mendapatkan setengahnya pendapatan setahun. Berjalan di sepanjang jalan bunga yang tenang melalui hutan bunga yang harum, dan tiba di pintu rumah menawan di Taman Mawar, Kasim kecil itu berhenti berjalan. Kedua pelayan kecil yang berdiri di kedua sisi mengangkat tirai zamrud dan menarik Xiao Chen keluar. Mereka berdua diundang ke dalam rumah. Hari sudah malam, dan lampion mawar yang mempesona telah dinyalakan baik di halaman maupun di dalam rumah. Pelayan kecil itu sangat ingin tahu tentang dua orang yang datang bersama binatang kecil itu, dan memandang mereka dari waktu ke waktu. Silakan masuk ke aula seni. Pelayan kecil itu memimpin jalan. Pria gendut itu mulai menjelaskan lagi, istana seni adalah tempat orang tinggal dan mengapresiasi seni. Di belakangnya ada ruang tidur. Hehe, ayo kita mengapresiasi seni dan minum dulu. Manusia melangkah ke dalam istana yang indah. Suara gemerincing piano terdengar, sangat lembut dan indah, seolah-olah musik peri dari 9 langit terus berlanjut. Ribuan wanita cantik, dunia fana sedang mabuk.
Angin musim semi bertiup, kucing-kucing beterbangan, para pahlawan sesak napas dan cinta di antara anak-anak mereka panjang, dan pedang panjang berubah menjadi jari-jari yang lembut. Suara dari piano memenuhi telinga, dan suara nyanyian yang memabukkan juga terdengar pada saat yang bersamaan. Ada aroma samar yang melayang di aula, seperti anggrek dan rusa kesturi, yang memabukkan. Di depan stand piano antik, terdapat seorang wanita cantik dengan rambut hitam seperti air terjun dan mata seperti air, dipenuhi aura-aura, fokus pada Yaoqin tanpa kesembronoan apapun, namun dengan pesona puisi dan buku. Ini Nona Bingkin yang menawan. Pria gendut itu memperkenalkan Xiao Chen dengan suara rendah, dan pada saat yang sama dia tertawa dan berkata, "Yah, ini perjalanan yang berharga." Wanita seperti ini biasanya hanya disimpan di istana kerajaan. Itu tidak umum. Di mana saya bisa melihatnya? Xiao Chen menghela nafas, wanita seperti itu sangat langka. Jika Anda meletakkannya di tempat lain, dia adalah seorang wanita. Dia seharusnya menjadi seorang putri yang hanya bisa dibudidayakan di istana seorang pangeran. Namun menurut pria gendut itu, Bingkin hanyalah seorang wanita. Dia adalah salah satu dari dua oiran di Taman Mawar Istana Bunga Bulan Tertutup, yang pasti terkejut dan menghela nafas. Aromanya berhembus, dan sosok anggun menari dari balik layar. Tubuhnya ramping dan proporsional, begitu cantik hingga mempesona, dan sosoknya sangat bagus. Rambut panjangnya yang merah menyala menari-nari seperti nyala api, wajahnya yang cantik sangat menawan, dan matanya yang besar berair, seolah dia bisa mengucapkan kata-kata. Hidungnya lurus, bibir merahnya lembab, dan dia menjilat bibirnya dengan lidahnya. Dia sangat menawan. Leher seputih salju seperti batu giok, kedua puncaknya berdiri tegak dan sedikit gemetar, pinggang kecil dan bulat, bokong montok dan bulat, dan kaki batu giok ramping. Ini pasti peri. Dia mengenakan gaun hitam berjaring ketat, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, menggambarkan lekuk indah tubuh anggunnya angin saat dia menari dengan anggun. Menari membuatnya bersinar dengan kemudahan dan vitalitas yang tak terbatas. Kombinasi rambut panjang berwarna merah menyala, kulit seputih salju, celana ketat jaring hitam, dan kain kasa putih lembut memberikan kesan visual yang kuat. Ini adalah tarian api, dan bersama dengan Bingkin, mereka disebut sebagai dua pemimpin Taman Mawar. Dia benar-benar bersemangat dan tidak terkendali seperti api, yang sangat berbeda dari temperamen Bingkin bermain, dan sepasang Bingkin penuh aura. Matanya yang indah juga menatap Xiao Chen dan mereka berdua. Jari gioknya melompat pada senar seperti elf, begitu lembut dan terkoordinasi, sungguh bergerak tak terlukiskan. Tapi tarian Huohu lebih tidak terkendali dan antusias, dan tubuh anggunnya telah menari mengelilingi Xiao Chen dan Fatih seperti kupu-kupu. Musik dan tarian kedua oiran adalah sapaan terbaik. Tidak perlu kata-kata indah lainnya, sudah memabukkan. Xiao Chen telah melihat bahwa Huohu harus menjadi seorang kultivator, dan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang kuat, jika tidak, tubuhnya yang menawan tidak akan begitu fleksibel. Sekelompok tarian terbang, dan Huohu telah mencapai sisi Xiao Chen, melingkari tubuhnya, dan bahkan membuat gerakan yang sangat berani, dengan lembut mencium telinganya, tubuh gioknya sangat panas, dengan benang sutra aroma sutra yang manis membungkus Xiao Chen seperti pohon anggur yang indah. Pria gemuk di sebelahnya meluruskan matanya, dan dia menelan ludah. Bab 141 Keracunan. Xiao Chen tidak melawan, tubuhnya sangat rileks. Dia bukanlah seorang moralis yang kaku. Dia menghadapi semua ini dengan senyuman, merasakan vitalitas muda menyelimuti Huohu, sentuhan gatal pada tubuh anggunnya membuatnya merasa sedikit berdenyut. Huohu seperti peri yang aktif, tersenyum menawan,
memutar tubuh gioknya, dan setelah jatuh ke pelukan Xiao Chen, dia menari dengan ringan lagi. Melihat pria gemuk yang tercengang di sebelahnya, dia terkekeh. 8 wanita muda dan cantik masuk. Mereka semua berusia akhir remaja dan awal 20-an. Mereka datang 2 kali dengan nampan makanan dan membawa 16 hidangan lezat, serta 2 kendi anggur berkualitas. Huohu memutar pinggangnya yang lembut dan ramping ke meja giok, dan menarik Xiao Chen untuk melakukannya bersama. Dia hampir duduk di pelukan Xiao Chen. Wanita cantik dengan nama keluarga yang halus ini sungguh sangat menggoda. Melihat pria gendut itu terkikik di sampingnya, Huohu menepuk-nepuk telapak tangan gioknya lagi. 4 gadis muda muncul di aula dengan anggun dengan langkah tarian ceria. Mereka mengepung pria gendut itu dan menariknya untuk duduk di meja giok. Tersenyum. Menghadapi wanita cantik dengan anggur dan anggur, situasi ini benar-benar suatu kenikmatan yang luar biasa. Huohu tersenyum genit, dan seluruh tubuhnya begitu lembut sehingga seolah-olah air menetes dari tubuhnya. Dia mengulurkan lengan gioknya, mengangkat pergelangan tangannya yang cerah dengan ringan, dan tubuh giok seputih saljunya hampir bersandar ke lengan Xiao Chen. Dia mengambil gelas anggur dan mengulurkan jari gioknya yang ramping, membawanya ke mulut Xiao Chen, dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong gunakan itu." Matanya yang besar dan berair menatap Xiao Chen tanpa berkedip. Pria gendut di sebelahnya juga dikelilingi oleh 4 wanita, dan seorang wanita duduk di pelukannya, yang membuat pria gendut itu mabuk. Melihat Huohu mengelilingi Xiao Chen dan memperlakukannya seperti ini, pria gendut itu begitu terkejut dengan tubuhnya yang gemuk gemetar. Seolah-olah dia sedang menikmati berkah keindahan yang tak terbatas saat ini. Meskipun wanita cantik itu sedang duduk di antara bunga, Xiao Chen merasa sangat tenang di hatinya. Kultivasi Huohu sebenarnya tidak lemah, dan dia sebenarnya berada di alam metamorfosis. Meski sulit memperkirakan kekuatan aslinya, itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Untuk memiliki tingkat budidaya seperti itu dan tetap menyambut tamu dengan senyuman, pasti ada masalah besar. Dapat dikatakan bahwa aula bunga bulan tertutup bukanlah tempat biasa. Pria gendut di sebelahnya sudah bersulang dengan keempat wanita itu, dan suara denting gelas serta tawa menyatu, membuat mata pria gendut itu bersinar hijau saat dia mengamati tubuh keempat wanita cantik dan lincah itu. "Mengapa Tuan Muda Xiao begitu diam?" "Saya menghormati Tuan Muda Xiao." Huohu seperti ular yang cantik, memegang gelas anggur di lengan batu giok seputih saljunya dan menggambar bayangan anggun di depan mata Xiao Chen duduk di sebelah Xiao Chen. Beberapa anggota tubuhnya Anda juga bisa menari dengan gerakan yang indah. "Saudaraku, tolong lepaskan. Aku tidak tahu betapa aku iri padamu, saudaraku. Aku benar-benar ingin duduk di tempat yang berbeda bersamamu." Pria gendut itu tersenyum dan berkata, "Nona Huohu, aku serahkan semua saudaraku kamu." Keempat wanita muda dan cantik yang mengelilingi pria gendut itu berbicara satu demi satu, "Mari kita masing-masing bersulang untuk Tuan Xiao dengan minuman." Untuk sementara, tempat itu penuh dengan orang-orang yang bernyanyi, dan bahkan ada yang lebih menawan dan anggun, menari, tidak jauh dari situ. Suara surgawi bingkin bahkan lebih memesona. Ada seorang gadis cantik dengan es dan salju di kejauhan, dan ada seorang gadis mempesona yang panas dan tak terkendali di dekatnya. Di tengah adegan yang memabukkan, ada tawa dan itu adalah pemandangan yang memabukkan. Xiao Chen bukanlah orang yang kaku, dia hanya berspekulasi tentang kekuatan istana Guanyu Sahua, dan perhatiannya sejenak teralihkan. Sekarang setelah saya sadar kembali dan melepaskan sepenuhnya, apa yang disebut bertindak untuk bersenang-senang, tidak lebih dari ini. Itu terlalu kaku dan membatasi, yang tidak baik untuk orang lain dan diri saya sendiri. Ribuan keindahan dan keindahan,
dunia fana mabuk. Angin musim semi bertiup, kucing beterbangan, pahlawan sesak napas, anak-anak jatuh cinta, pedang panjang berubah menjadi jari lembut. Api menari seperti kupu-kupu, dan pada saat yang sama suara nyanyiannya merdu, membuat orang mabuk. Dia ada di samping Xiao Chen dan keempat gadis di sebelahnya pun menjerat lelaki gendut itu dan mulai menari. Mereka bahkan memegang tangan lelaki gendut itu dan mengajak si kikuk berdansa dengannya. Pada saat ini, sosok-sosok itu bergetar, dan beberapa wanita keluar dan duduk di depan beberapa yaokin di platform piano. Mereka mulai memetik senarnya alih-alih Bingkin mulai menari. Rombongan menari di udara, serasi dengan api. Antusiasme tariannya sangat berbeda, dia seperti angin lembut, seperti pohon willow yang bergoyang. Pada saat yang sama, 4 wanita lagi datang dari asrama dan berada di balik selimut es, menari dengan tubuh anggun mereka. Huo memimpin keempat gadis itu ke sini untuk menyambut mereka. Untuk sesaat, aula dipenuhi dengan suara nyanyian dan tarian yang anggun, membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Apalagi saat ais piano yang sedingin bulan dan memiliki pesona puisi dan kaligrafi, menari dengan anggun di depan meja, sungguh membuat orang merasakan pesona yang luar biasa sangat hebat, memberi orang kecantikan yang sangat alternatif. Yang membuat orang semakin terpesona adalah Bingkin akhirnya berada di sekitar Xiao Chen. Sikap seorang wanita yang tampaknya memiliki bakat dan temperamen sungguh mengejutkan. Anda bisa merasakan kelembutan dan kelembutan tubuh serta wanginya. Siapapun yang bersentuhan dengannya dalam jarak sedekat itu akan memiliki pikiran liar. Pria gendut di sebelahnya terkejut dan berpikir, seolah dia melihat sesuatu. Baru, setelah Bingkin pergi dan bergabung dengan Huo, mereka mulai menari di tengah aula. Fatih kemudian berbisik dengan suara rendah, itu tidak benar. Mereka tidak pernah begitu proaktif terhadap pengunjung di masa lalu. Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi di dalam hatinya dia telah berhati-hati, dan dia menduga orang-orang di sini mungkin mengetahui beberapa perbuatannya di Long Island. Tapi tidak apa-apa, itu bukan rahasia. Jika kamu cukup kuat dan ingin mengetahui semua yang terjadi di Pulau Naga, itu pasti akan diketahui. Saya hanya tidak tahu apa niat mereka. Apakah mereka ingin memenangkan hatinya, atau mereka melihat kualitas luar biasa dari Keke dan naga kecil keras kepala. Di sebelah mereka, Keke dan naga kecil keras kepala sepertinya tidak memahami semua ini, dengan rasa ingin tahu menyaksikan tarian gadis-gadis di kursi empuk. Sambil mengagumi kecantikan cantik menari di depannya, Fatih mengobrol dengan Xiao Chen, membicarakan topik tentang pertarungan binatang buas. Situasi di kota Tiandi sangat rumit sekarang. Raja Naga benar-benar muncul, dan beberapa binatang suci kecil dibawa ke sini. Jika naga kecil yang keras kepala itu bisa mengalahkan mereka, ya, itu benar-benar. Pada akhirnya dari kalimat itu, pria gendut itu nyaris omong kosong. Tahukah kamu berapa total Raja Naga yang datang? Sepertinya ada 2, tapi aku sudah lama memeriksanya dan tidak bisa menemukan asal-usulnya. Aku bahkan tidak bisa memeriksa hasil dari kedua Raja Naga itu, terdaftar di beberapa istana pertarungan binatang. Demi kerahasiaan, bahkan anggota keluarga kami tidak ingin aku memiliki akses ke sana. Xiao Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Awalnya, dia ingin mengetahui masalah ini dari Fatis, saluran, tapi dia tidak menyangka orang-orang itu akan seperti ini. Naga kecil yang keras kepala itu tidak boleh bertabrakan dengan binatang suci itu sekarang. Ia harus mengaktifkan potensinya sesegera mungkin. Dari sudut pandang saya yang paling profesional, kemampuannya sangat ditekan. Saya yakin selama ia dikembangkan dengan benar, ia pasti akan melakukannya. Tidak, itu akan lebih buruk daripada binatang suci kecil itu.
Pria gendut itu mengambil momen serius yang jarang terjadi dan sampai pada kesimpulan ini sambil melihat naga kecil yang keras kepala di sebelahnya. Xiao Chen sedikit pusing karena para wanita di Zui Renju terus memanggangnya. Mereka sepertinya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator dan tidak akan membiarkan dia menggunakan keterampilan mistik untuk mengubah anggur menjadi anggur alasan untuk keluar mencari udara dan ingin memurnikan anggur dari tubuhnya. Cahaya bulan lembut dan langit penuh bintang. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok familiar berdiri di samping taman mawar yang menyegarkan, memurnikan anggur. Apakah kamu bajingan? Suara itu seindah suara alam, tapi sangat bermusuhan, dengan sedikit keterkejutan dan sedikit kemarahan, seolah-olah ada dendam terhadap Xiao Chen. Xiao Chen terkejut karena Yan Qingcheng lah yang menyamar sebagai laki-laki. Dia tertawa dan berkata, "Itu kamu, gadis kecil." Meskipun Yan Qingcheng yang cantik berpenampilan laki-laki, sulit untuk menyembunyikan penampilannya yang tak tertandingi, kulitnya seperti agar-agar, matanya seperti air musim gugur, tubuh gioknya yang ramping, dan sosok anggunnya sesegar bunga, pohon, salju, dan sealami batu giok ilahi. Bentuknya begitu indah dan anggun seperti batu giok, dan pakaian pria memiliki keindahan yang berbeda bulan terang di langit gerhana. Kata Xiao Chen, gadis kecil, sangatlah sembrono, terutama di tempat romantis seperti istana, metaforanya bahkan lebih luar biasa, yang membuat Yan Qingcheng sangat marah. Kalian, tidak tahu malu. Yan Qingcheng sangat marah dan merasa telah digoda. Xiao Chen menganggapnya sangat menarik. Di masa lalu, dia melawannya sampai mati atau menekannya dengan kekuatan absolut. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Dia berkata dengan lebih sembrono, apakah kamu tidak yakin? Yan Xiaoniu, kamu tidak punya hak untuk mengkritikku. Bukankah kamu datang ke sini juga? Tapi aku bertanya-tanya mengapa kamu, seorang wanita, datang ke sini, apakah kamu tidak menyukai rasa yang istimewa? Yan Qingcheng sepertinya sedang minum banyak, wajahnya memerah, dan matanya sedikit bengkak. Sui Wangwang sangat marah ketika mendengar kata-kata Xiao Chen sehingga dia terhuyung 2 kali, dan kemudian mengutuk dengan suara rendah, "Kamu bajingan, gangster. Apakah menurutmu semua orang di sini melakukan hal yang sama sepertimu? Hal buruk." Taman Mawar memiliki 3 aula, Zui Renju, Paviliun Qianjiao, dan Paviliun Qingya. Xiao Chen melihatnya dan menyadari bahwa Yan Qingcheng berasal dari Paviliun Qingya tersenyum dan berkata, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Dengan orang lain membaca puisi dan melukis, atau menyeruput teh dan mendiskusikan Taoisme? Kamu tidak peduli. Saya pikir itu karena selera khusus Anda." Su Yan Qingcheng berubah menjadi cahaya ungu dan menebas Xiao Chen 5 kali, berdiri di samping semak mawar. Ada bayangan indah yang tertinggal, tapi itu diblokir oleh Xiao Chen beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya dia meraih pergelangan tangannya. "Lepaskan, aku tidak akan bertengkar denganmu. Ini bukan tempat biasa, tidak ada yang berani sombong di sini." Yan Qingcheng berbisik, marah dan malu karena ditangkap di pergelangan tangannya, tapi dia tidak berani berteriak keras. Terlihat jelas bahwa dia memang sedikit mabuk, wajahnya memerah, dan wangi khas tubuh gadis itu hampir tertutupi oleh bau wine. "Jika kamu bukan lawanku, jangan lakukan apapun." Xiao Chen berbalik dan pergi, sambil bergumam, "Hati-hati. Seorang wanita tidak boleh lari ke tempat seperti ini. Kepala sekolahmu telah menjodohkanmu denganku." Meskipun suaranya kecil, tapi jelas ditangkap oleh Yan Qingcheng. Dia sudah pusing karena minum dan jauh dari berpikiran jernih dan masuk akal seperti biasanya.
Dia berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong, atau aku tidak akan pernah mengakhirinya bersamamu." Bagaimana bisa itu menjadi omong kosong? Bukankah kamu sedang mengembangkan dewa penghancur iblis? Tuanmu telah memberitahuku bahwa kamu tidak boleh tinggal terlalu jauh dariku. Siapa lagi kamu menikah jika kamu tidak menikah denganku kalau begitu? Meskipun Xiao Chen menggunakan kata-kata yang tidak terdengar, suara itu diremehkan, tetapi masih didengar oleh Yan Qingcheng, yang segera menjadi sangat marah. Bagaimana bisa kepala sekolah melakukan ini, bahkan memberitahumu ini? Xiao Chen, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Takut padamu. Xiao Chen memandangnya dengan provokatif, dan kemudian terus berjalan menuju Suirenju. Sambil berjalan, dia berpikir dalam benaknya, pasti ada alasan mengapa Yan Qingcheng datang ke tempat seperti itu. Sebuah panah anggur dipaksa keluar dari tubuh Yan Qingcheng, lalu dia berjalan menuju Suirenju dan berkata, "Oke, aku belum selesai denganmu hari ini, tapi ini bukan pertarungan seni bela diri. Karena kita di sini, mari kita mengadakan pertarungan anggur sesuai aturan di sini." Satu adegan, Xiao Chen melihat Yan Qingcheng mengejarnya, dan tahu bahwa meskipun dia telah memaksakan minumannya, dia belum benar-benar sadar Yan Qingcheng marah hanya dengan beberapa kata sembrono. "Yan Xiaoniu, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak menyangka kamu bajingan. Begitu penuh kebencian. Aku akan membuatmu mabuk selama sebulan." Yang setampan batu giok, dia dalam keadaan linglung. Bingkin dan Huohu menunjukkan ekspresi aneh, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dan 8 penari cantik di sebelahnya memiliki mata yang sangat berapi-api, karena Yan Qingcheng sangat cantik dan tampan. Butuh waktu lama bagi pria gendut itu untuk tertawa. Dia telah melihat bahwa ini adalah wanita yang benar-benar menakjubkan. Dia berbisik kepada Xiao Chen, "Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Negara yang begitu indah sungguh memalukan. Sangat indah sehingga itu mempesona, dan kamu benar-benar bisa membawanya ke tempat seperti ini." Yan Qingcheng tidak banyak bicara setelah masuk, dan terus menuangkan anggur, minum 10 gelas berturut-turut, dan kemudian memandang Xiao Chen dengan provokatif. Setiap cangkir dapat menampung 1 tael anggur, yang setara dengan dia meminum 1 pon anggur beralkohol tinggi sekaligus. Xiao Chen tidak banyak bicara dan meminum 10 gelas wine berturut-turut. Melihat keduanya minum bersama, wanita seperti Huohu dan Bingkin segera mulai menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan pria gendut itu semakin takut dengan itu. Dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Ini adalah pesta minum yang kacau. Tidak lama kemudian, Huohu mendatangi Xiao Chen dengan aroma wewangian dan anggur, dan berkata, "Dari mana teman cantikmu berasal?" "Enak sekali. Aku baru saja pergi ke pavilion Qingya." Melihatnya, semua saudari mabuk di tanah. Mereka semua mabuk sendirian. Petik 2. Semua orang di aula minum bersama. Yan Qingcheng tidak ingin melepaskan Xiao Chen, tapi dia juga tidak mau biarkan pria gendut itu pergi. Bingkin, Huohu dan lainnya. Huohu dan Bingkin saling mempermainkan dan meminta wanita cantik di sebelah mereka untuk maju dan bersiap meminum Yan Qingcheng. Namun, Yan Qingcheng menangkap mereka berdua dan mencegah mereka melarikan diri. Sepertinya dia bertekad untuk membuat Xiao Chen mabuk dan membuat mereka mabuk juga. Adapun pria gendut itu, dia sudah mabuk. "Saya tahu Anda adalah kultivator, tetapi ketika kita berjuang untuk anggur, kita berjuang untuk anggur. Tidak ada yang diizinkan keluar dan memaksa minum." Yan Qingcheng memandang semua orang dengan provokatif, tetapi wajahnya sudah merah, napasnya biru, dan matanya yang indah dipenuhi kabut. Pria mabuk itu berdengung di dalam rumah, mengganti cangkir dan cangkir.
Pria gemuk itu adalah orang pertama yang ngiler dan memeluk dua wanita cantik, dan mereka berbaring mabuk di karpet merah tidak jauh dari situ. Ini adalah pesta minum yang unik. Seorang wanita cantik yang menyamar sebagai seorang pria memimpin dua wanita yang sangat cantik dengan temperamen berbeda untuk bertarung. Pada saat yang sama, Xiao Chen dipaksa untuk minum bersama, yang sangat memabukkan. Xiao Chen tercengang dengan kapasitas minum Yan Qingcheng. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan enggan dan dengan marah berkata pada dirinya sendiri di akhir, "Sial, wanita ini sangat pandai minum." Pada akhirnya, Yan Qingcheng sudah mabuk sambil menggendongnya. Dua sinar cahaya aneh keluar dari mata Huo Wu dan Bing Qin. Jika Xiao Chen bangun, dia pasti tahu bahwa itu adalah metode kesadaran spiritual yang dapat membimbing orang-orang untuk mengungkapkan rahasia di dalam hati mereka tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia memandang Bing Qin dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, "Katakan padaku, apakah ada Raja Naga yang tersembunyi di istana Guanyu Sihua?" Ya, Yan Qingcheng juga berada di akhir perjuangannya, dan puas dengan pertanyaan itu. Setelah menjawab, dia jatuh dengan lembut dan jatuh ke arah Xiao Chen. Istana berangsur-angsur menjadi sunyi, dan kecuali tiga wanita di samping platform piano di kejauhan, semua orang sudah mabuk. Keke dan Little Stubborn Dragon sedikit bingung. Mereka menikmati makanan dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Ketiga wanita di sebelah meja piano saling memandang, dan kemudian datang dari kejauhan. Mereka pertama-tama melihat ke arah Xiao Chen. Salah satu wanita berkata, "Kamu sangat heroik sebagai seorang pria, tetapi tidak setampan yang lain satu." Tatapan mereka berhenti pada Xiao Chen. Melihat tubuh Yan Qingcheng dan melihat wajah seperti mimpi, salah satu wanita menghela nafas, apakah ini benar-benar laki-laki? Sebagai seorang wanita, saya merasa sedikit rendah diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajah seperti batu giok itu dengan jarinya, tetapi dia menariknya kembali seolah-olah dia tersengat listrik, dan berkata dengan terkejut, "Wanita, itu sebenarnya seorang wanita. Sangat indah, sangat indah." Petik 2. Saya khawatir hanya Raja Bunga Istana Bunga yang legendaris yang dapat menandinginya. Kaisar Bunga di Istana Chen Yuluoyan juga seharusnya memiliki penampilan yang menakjubkan. Melihat Yan Qingcheng dengan tubuh giok, ketiga wanita cantik itu sangat cemburu. Hatiku tergerak untuk apa-apa, tapi itu seorang wanita. Itu tidak bisa dimaafkan. Setelah mendengar ini, gadis termuda di antara ketiganya, yang baru berusia 16 atau 17 tahun, tersenyum main-main dan berkata, "Kami tidak bisa, biarkan saja seperti ini." Pada titik ini, mereka mulai bermain-main dengan postur Yan Qingcheng. Yan Qingcheng sudah berada di tubuh Xiao Chen, tetapi melalui manipulasi mereka, postur di antara keduanya menjadi sangat ambigu. Yan Qingcheng tidak hanya memeluk Xiao Chen, tapi juga memasukkan satu tangannya ke dalam pakaian Xiao Chen. Tangan besar Xiao Chen juga digenggam oleh gadis lucu itu dan dikuburkan di dalam celana dalam di dada Yan Qingcheng. "Haha, aku menantikan mereka bangun. Apakah kita terlalu jahat? Hehe, tidak, itu menyenangkan, haha." Ketiga gadis itu meninggalkan aula, tapi Keke dan naga kecil keras kepala memiliki mata yang cerah. Dia bangkit, diam-diam pergi dari sini, dan menyelinap menuju kedalaman istana bunga pemalu bulan.